adalah daftar karya sastra, kitab, dan naskah kuno utama yang ditulis atau disadur dari masa Hindu-Buddha awal, Kutai dan Tarumanagara, hingga masa Kesultanan Mataram Islam, disusun secara kronologis. 1. Masa Kutai dan Tarumanagara, abad ke-4–7 M. Pada periode tertua ini, tradisi keberaksaraan belum menghasilkan karya sastra berbentuk kitab tebal. Catatan tulisan masa ini didominasi oleh prasasti batu bertuliskan aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Prasasti Yupa, Kerajaan Kutai, tanda kurang lebih abad ke-4/5 M. Catatan tertulis tertua di Nusantara yang menceritakan silsilah Raja Mulawarman dan ritual kurban. Prasasti Tugu dan Ciaruteun, Kerajaan Tarumanagara, tanda kurang lebih abad ke-5 M. Catatan pemotongan saluran air per sungai oleh Raja Purnawarman dan puji-pujian kekuasaannya. 2. Masa Mataram kuno, Kediri dan Singhasari, abad ke-8–13 M. Pada masa ini lahir tradisi penulisan kakawin, puisi bahasa Jawa kuno berilhamkan sastra India. Kakawin Ramayana, Mataram kuno, abad ke-9 M. Karya sastra tertua berbahasa Jawa kuno yang mengisahkan perjalanan Rama. Kakawin Baratayuda, Kerajaan Kediri, 1157 M. Diberubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh, menceritakan perang saudara Kurawa dan Pandawa, simbolis perang antara Panjalu dan Jenggala. Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kacasraya, Kediri. Ditulis oleh Empu Panuluh, berfokus pada kisah Krishna dan Gatot Kaca. Kitab Smaradahana, Kediri. Karya Empu Darmaja yang menceritakan terbakarnya Dewa Kama dan Dewi Rati. Kitab Lubdaka dan Wertasancaya, Kediri. Karya Empu Tanakung tentang pemburu bernama Lubdaka dan panduan petunjuk metrum puisi. 3. Masa Majapahit, abad ke-13–15 M. Masa keemasan penulisan kitab sastra dan historiografi Nusantara. Kakawin Nagara Kretagama dibagi Desawarnana, 1365 M. Karya Empu Prapanca yang memuat sejarah Majapahit, silsilah raja, serta struktur wilayah dan tata pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Kakawin Sutasoma, abad ke-14 M. Karya Empu Tantular yang memuat frasa moto Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kakawin Arjuna Wijaya, abad ke-14 M. Ditulis oleh Empu Tantular, mengisahkan perselisihan Arjuna Wijaya dan Rawana. Kitab Pararaton, kitab historiografi yang menceritakan riwayat Ken Arok, Raja-Raja Singhasari, hingga pendirian dan perjalanan Kerajaan Majapahit. Kitab Tantu Panggelaran, mitos penataan Pulau Jawa dan asal-usul tempat-tempat suci. Kitab Calon Arang, sastra folklor Hindu-Buddha yang mengisahkan ilmu hitam dan pertarungan melawan Empu Barada. 4. Masa Kesultanan Islam awal, Demak, Cirebon, Banten, dan Nusantara. Abad ke-15–16 M. Peralihan tradisi Jawa Hindu ke tradisi sastra Pegon, Melayu Arab. Suluk Sunan Bonang. Suluk Wijil, karya Sunan Bonang, yang berisi ajaran tasawuf dan keislaman. Kitab Carita Parahyangan, Sunda Galuh, tanda kurang lebih 1580 M. Naskah berbahasa Sunda kuno yang merekam sejarah Jawa Barat pasca Tarumanagara hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran. Hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu Sulalatus Salatin. Historiografi kerajaan Islam awal di kawasan Sumatera dan Melayu. 5. Masa Kesultanan Mataram Islam, abad ke-16–17 M. Penulisan karya berfokus pada perpaduan nilai Islam, ajaran kepemimpinan, dan penyusunan sejarah kerajaan Babat. Kitab Sastra Gending, karya monumental Sultan Agung, Raja Mataram Islam terbesar. Berisi pemikiran filsafat, pandangan hidup serta penyelarasan antara ajaran Islam, seni gending, musik gamelan, dan kebudayaan Jawa. Serat Niti Sruti dan Serat Niti Sastra, ditulis pada era Sultan Agung, memuat ajaran moral, etika kepemimpinan, dan pedoman kepribadian unggul. Babat Tanah Jawi, karya historiografi besar Mataram yang merangkum silsilah raja-raja Jawa sejak Nabi berdewa-dewa hingga para penguasa Mataram Islam untuk merelegitimasi kekuasaan. Kitab Salasilah Kutai, disadur era Mataram Islam Sultanat. Catatan silsilah dan historiografi Kerajaan Kutai Kartanegara dalam aksara Arab Melayu.